Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Malam ini saya Pendeta Samuel Adi Perdana akan melayani, mengajak Bapak Ibu semua saudara untuk persekutuan doa malam. Pada hari ini Kamis 23 Juli 2020. Mari kita mulai doa malam ini dengan bernyanyi dari NKB nomor 184, Engkau Milikku Abadi. Lagu ini berkisah tentang bagaimana Kristus menjadi orientasi yang utama dalam hidup kita. Engkau milikku abadi, segalanya bagiku. Di sepanjang ziarahku ingin ku bersamamu. Ku dekat padamu, ku dekat padamu. Di sepanjang ziarahku ingin ku bersamamu. Bukan nikmat duniawi yang menjadi doaku. Ku senang bersusah payah asalkan bersamaku. Ku dekat padamu, ku dekat padamu. Ku senang bersusah payah asalkan bersamaku. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita persiapkan dan arahkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya bersama-sama. Bapa yang Maha Kasih, di dalam persekutuan ini kami arahkan hati kami kepada Tuhan, kepada Bapa. Berilah pimpinan Roh-Mu yang kudus, biar kami membaca Injil-Mu, yaitu Yesus Kristus yang tersurat dalam Injil Matius, yang sebentar lagi akan kami baca. Biarlah kami mengerti dan firman-Mu itu tinggal dalam hidup kami. Dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Matius pasal 12 ayat 46 sampai 50. Ketika Yesus masih berbicara dengan orang banyak itu, ibunya dan saudara-saudaranya berdiri di luar dan berusaha menemui dia. Maka seorang berkata kepadanya, "Lihatlah, ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau." Tetapi jawab Yesus kepada orang yang menyampaikan berita itu kepadanya, "Siapa ibuku? Dan siapa saudara-saudaraku?" Lalu katanya sambil menunjuk ke arah murid-muridnya, "Ini ibuku dan saudara-saudaraku. Sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapa-Ku di sorga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku." Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini Yesus dihadapkan pada ibu dan saudara-saudarinya yang akan menemui dia. Tetapi Yesus menjawab kepada orang banyak, "Siapakah ibuku? Dan siapakah saudara-saudaraku?" Dan sambil menunjuk ke arah murid-muridnya, dia berkata, "Inilah ibuku, inilah saudara-saudaraku."
Sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga, dialah saudaraku, dialah saudariku, dialah ibuku. Yesus memperluas relasi saudara, bukan hanya berdasarkan hubungan darah, tetapi mereka yang melakukan kehendak Bapa di surga, dia adalah saudara-saudara dan ibunya. Ada ungkapan bahasa Jawa, dudu sanak, dudu kadang, yen mati melu kelangan. Artinya bukan sanak, bukan saudara, tetapi kalau mati ikut merasakan kehilangan. Kendati bukan sanak, bukan saudara, namun kalau kita berbuat baik, melakukan kehendak Allah, mereka itu juga saudara-saudara Yesus, saudara-saudara murid-murid Yesus. Kita juga merasa kehilangan karena kebaikan dan ketulusan hatinya. Jadi saudara, kalau kita saat ini sedang secara masif dan masih melakukan tindakan memberi sesuatu kepada orang lain atau membantu orang lain, khususnya mereka yang sangat kesulitan dalam mengusahakan kebutuhan sehari-hari, entah itu warga gereja yang kurang mampu atau tetangga-tetangga kita. Sebetulnya tujuannya jangan hanya sampai bahwa kita telah memenuhi kebutuhan mereka saja secara keseharian, tetapi juga Tuhan atau Injil mengajak kepada kita, bagaimanakah atau mungkinkah orang-orang yang kita perhatikan itu bisa menjadi saudara bagi kita, bukan karena darah, tetapi karena Tuhan pun pasti akan mengasihi mereka dalam keadaan yang sekarang ataupun terus mengasihinya. Dan apakah mungkin juga orang-orang yang kita beri itu bisa merasakan bahwa kita yang memberi itu saudaranya? Oleh sebab itu, saudara-saudara yang terkasih, sayang rasanya kalau pemberian-pemberian kita itu kadang-kadang diwakilkan oleh orang lain. Biarlah mungkin kita sekali-sekali atau malah setiap kali memberikan sesuatu kepada orang lain, kita jugalah yang hadir di sana. Karena tujuannya memang bukan sekedar memberi untuk memenuhi kebutuhan hidup, tetapi juga menjalin persaudaraan. Jika demikian, tindakan memberi bukanlah tindakan yang momentum, yang hanya saat-saat tertentu, hari-hari tertentu, tetapi setiap hari. Karena setiap kali kita memperhatikan orang-orang di sekeliling kita, sama juga kita melakukan kehendak Tuhan, berarti itu kita bukan sekedar memberi sesuatu, tetapi sedang menjalin persaudaraan pada siapapun juga. Dan kita bisa merasakan bahwa orang-orang semua di sekeliling kita adalah saudaraku, saudariku, ibuku, dan bapakku juga. Mari kita lanjutkan karya ini sepanjang hidup kita. Mari saudara, kita bersatu di dalam doa. Pada hari ini kita mau mendoakan kehidupan di sekeliling kita dan juga mendoakan pemerintah, orang-orang yang terus berjuang bagi kebaikan dan persaudaraan. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, pada hari ini kami juga akan dedikasikan diri kami, hidup kami, untuk menjadi saudara, untuk menjadi saudari, untuk menjadi ibu, untuk menjadi bapak bagi orang di sekeliling kami. Sekalipun bukan sedarah,
kami bisa menunjukkan kami murid-murid-Mu yang melakukan kehendak-Mu untuk mengasihi sesama secara penuh dan terus. Kami juga berdoa untuk gereja-gereja, komunitas-komunitas di tengah masyarakat yang menyediakan waktu dan dana serta diri mereka untuk berbagi. Biarlah itu terus berlanjut, jangan sampai berhenti di momen-momen seperti situasi pandemi ini, di mana banyak orang yang membutuhkan bantuan, tetapi setiap hari pada waktu yang biasa, yang sudah normal, ya tentu dengan keadaan yang baru, kami terus melakukan semua itu. Bukan hanya bantuan-bantuan bersifat natural, tetapi juga mungkin pemikiran kami, waktu, dan segala tenaga yang kami miliki kepada orang-orang di sekitar kami. Begitu juga, biarlah pemerintah dan komunitas masyarakat lainnya bisa dengan adil, bisa dengan bijaksana untuk menyediakan ruang, untuk menyediakan kesempatan setiap orang bisa bertemu di ruang-ruang bersama dan menjadi saudara satu dengan yang lain. Kami berdoa khususnya untuk penanganan pandemi ini. Biarlah Tuhan memberkati pemerintah kami untuk membangun kehidupan bersama, orang saling membantu, kehidupan bersama pemerintah dan masyarakat saling menguatkan satu dengan yang lain menuju Indonesia yang jaya hari ini dan seterusnya. Hari ini juga Hari Anak Nasional. Kami ingin berdoa untuk anak-anak, biarlah mereka menjadi generasi yang semakin menghayati dari masa mudanya keindonesiaan, supaya mereka bisa menjadi benih-benih yang terus bertumbuh sebagai manusia Indonesia, sekalipun berbeda-beda dari segi apapun juga. Mereka tetap menjadi manusia Indonesia yang bersama-sama membangun bangsa ini di masa depan, bangsa yang utuh, bangsa yang mewujudkan keadilan dan kemakmuran, bangsa yang menghargai keyakinan, kemanusiaan, dan bangsa yang guyup, gotong royong, dan juga bangsa yang menghargai setiap pendapat untuk menemukan mufakat. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan doa kami ini. Amin. Mari saudara, kita tutup doa atau persekutuan doa malam kita dengan bernyanyi dari NKB 184, Engkau milikku abadi, bait yang ketiga. Biarlah orientasi kita pada Yesus membangun persaudaraan kepada atau bersama sesama di sekeliling kita. Aku melewati lembah yang maut sendu, maka pintu hidup akan ku masuki sertamu. Ku dekat padamu, ku dekat padamu, maka pintu hidup akan ku masuki sertamu. Tuhan memberkati saudara. Amin.